Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Tetap semangat belajarnya ya, harus terus semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya juga ya, jangan ditinggalkan. Hari ini kita belajar tematik ya, masih tema 5, subtema 1, dan sekarang pembelajaran kelima dan 6 ya. Silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menceritakan perjuangan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Hindu-Buddha. Lalu siswa mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tinggi, rendah, nada, dan tempo yang tepat. Lalu siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Lalu siswa mampu menjelaskan dan menceritakan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Sekarang kita belajar pembelajaran 5 ya, muatan IPS. Indonesia memiliki banyak pahlawan ya, diantaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Nah, setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Nah, salah satu tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha ialah Raja Sanjaya. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan sentosa. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Nah, tidak hanya Raja Sanjaya, ada juga tokoh-tokoh lain yang terkenal pada kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, berikut tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Yang pertama yaitu Raja Mulawarman ya, dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Lalu yang kedua ialah Raja Purnawarman ya, dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Raja Purnawarman membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Raja Purnawarman seorang raja yang bijaksana. Lalu yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk ya, dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Beliau menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Nah, pada masa pemerintahannya, rakyat hidup damai dan makmur ya, karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Lalu yang keempat ialah Mahapatih Gajah Mada ya, dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, seorang Mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah untuk mempersatukan Nusantara. Ya, Mahapatih Gajah Mada menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Beliau bersumpah akan mempersatukan Nusantara ya, yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Lalu yang kelima ialah Raja Balaputradewa ya, dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Nah, Raja Balaputradewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Beliau membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara.
Beliau juga membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, ini beberapa tokoh ya pada masa kerajaan Hindu-Buddha beserta pencapaiannya yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, di sini ada daerah kekuasaan Majapahit ya, dan orang-orang yang sangat berperan dalam kerajaan Majapahit, yaitu ada Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Ya, mereka adalah tokoh pahlawan yang sangat berperan dalam kerajaan Majapahit. Nah, pada kerajaan Majapahit ini ada peninggalannya ya, yaitu Candi Penataran. Lanjut, SBDP ya, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Nah, tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu ya. Cepat atau lambatnya suatu lagu disebut dengan apa? Disebut dengan tempo ya, dicatat ya. Lalu macam-macam tempo, yaitu ada tempo lambat ya disebut dengan largo, tempo sedang disebut moderato, dan tempo cepat disebut allegro. Nah, terdapat pula tempo marsia ya, yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Nah, lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia ya. Lanjut ke pembelajaran 6 ya. Tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah, di sini ada Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat terkenal. Ya, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III ya, seorang raja Mataram di Yogyakarta ya. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta ya. Beliau terkenal karena perjuangannya melawan penjajah. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, yaitu adalah bahasa Jawa yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Nah, usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori atau mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, itu perjuangan Pangeran Diponegoro. Hebat sekali ya Pangeran Diponegoro. Lanjut, PPKN ya, sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan memiliki nilai-nilai untuk diteladani ya. Pengamalan sila pada Pancasila juga dapat tercermin dari sikap kepahlawanan. Nah, berikut contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama, nilai-nilai kepahlawanannya ialah jujur dan tekun. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya ialah kita harus berkata benar ya, tidak menyontek ketika ujian. Lalu yang kedua, nilai-nilai kepahlawanannya ialah cinta tanah air. Ya, pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kepahlawanan yaitu pantang menyerah dan disiplin. Ya, pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Nah, selain itu kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Lalu yang keempat ya, nilai kepahlawanannya ialah rela berkorban. Nah, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari
yaitu menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Lalu yang kelima, nilai kepahlawanannya ialah kerja keras. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Ya, nilai-nilai kepahlawan ini patut kita teladani dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lanjut, bahasa Indonesia ya, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 42, 48, dan 50 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.